warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang materi proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, latar belakang kedatangan bangsa Eropa yakni yang pertama perkembangan teknologi. Itu peningkatan teknologi navigasi seperti kompas dan astrolab membuat pelayaran jarak jauh lebih mudah. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu. Bangsa Eropa memiliki rasa ingin tahu seperti ingin menemukan jalur perdagangan baru ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah, sutra dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada motivasi ekonomi, yaitu permintaan rempah-rempah di Eropa sangat tinggi, mendorong eksplorasi dan perdagangan. Kemudian tujuan kedatangan bangsa Eropa yakni yang pertama membuka jalur perdagangan, mencari rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat dicari di Eropa. Yang kedua, mencari kekayaan, memperoleh keuntungan ekonomi dari perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, menebarkan agama yang mereka anut. Beberapa bangsa di Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol, memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan. Lalu ada jalur perdagangan bangsa Eropa, yaitu Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Indonesia, membuka jalur perdagangan dari Portugis ke Maluku. Lalu yang kedua, Spanyol mengikuti jejak Portugis dan mendirikan koloni di Filipina, tetapi pengaruh mereka di Indonesia terbatas. Lalu yang terakhir, Belanda dengan perusahaan dagang VOC mendominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia, menguasai jalur perdagangan dan pelabuhan utama. Lalu ada kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama, VOC, yaitu perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602, memiliki monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu ada perjanjian dan persekutuan. VOC menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal, membangun benteng, dan mengendalikan perdagangan. Dan yang terakhir ialah penguasaan wilayah, di mana VOC perlahan-lahan memperluas pengaruh dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Selanjutnya, kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. VOC mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan maksimal seperti rempah-rempah dan kopi. Lalu, yang kedua, sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa, memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor, menjadi merugikan masyarakat lokal. Yang ketiga, penguasaan politik. VOC dan kemudian pemerintah Belanda mengendalikan pemerintah dan sistem politik di Indonesia, menguasai sumber daya dan kekayaan. Selanjutnya, dampak kedatangan bangsa Eropa. Perubahan yang pertama, perubahan sosial budaya. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam cara hidup, tradisi, dan bahasa terpengaruh oleh budaya Eropa. Kedua, perekonomian. Ekonomi Indonesia didominasi oleh komoditas ekspor, namun masyarakat lokal seringkali diabaikan dan marginalkan. Yang terakhir, politik. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad dengan sistem politik yang dikendalikan oleh bangsa Eropa. Yang terakhir ada kesimpulan dan pembelajaran. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan, baik positif dan maupun negatif. Kita dapat belajar dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan fokus pada keadilan, kemandirian, dan kemajuan bangsa. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?